karena perkembangan POD makin kesini tuh kayak makin dar-der-dor alias tuh kayak makin gila-gila banget improvementnya ya. Dan menurut gua makin kesini tuh makin banyak aja gitu ya POD baru yang keluar yang memiliki kapasitas baterai yang gede-gede banget. So jadi di video kali ini gue ingin memberikan nih ya beberapa rekomendasi POD yang memiliki kapasitas baterai yang besar bre. Kira-kira akan ada apa aja? So selamat datang di Vapersindo, media vape terbaik di Indonesia. Yap, seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal ya, makin kesini improvement dari setiap brand POD ini makin gila-gila banget. Selain mereka berimprovisasi di fitur-fiturnya, tapi juga berimprovisasi sudah pasti di spesifikasinya juga. Dan yang paling menonjol menurut gue ya, dari beberapa POD baru, mereka nih sekarang memiliki spesifikasi baterai yang gede banget kapasitasnya. So mungkin sekarang kita langsung masuk aja lah ya ke urutan yang pertama, yaitu ada OX One Next Slim Go Pod Kit by Oxfatec. Yap, untuk POD yang satu ini merupakan salah satu POD yang menurut gua nih kapasitas baterainya gede banget ya. Udah gitu dia ini tuh juga nggak ada layarnya bre. Mungkin beberapa dari kalian udah sempet nonton ya review full dari video gua yang saat itu gua mereview si OX One Next Slim Go ini. Mungkin secara simpelnya ya gua bisa bilang OX One Next Slim Go ini adalah versi simple dari OX One Next Slim bre. Yang dimana secara bentuk dia ini tuh kurang lebih masih sama seperti OX One Next Slim, tapi beberapa perbedaannya itu ada di kapasitas baterai yang pertama, yang kedua itu ada di bobotnya, dan yang ketiga itu ada dari bahan yang dipakai. So jadi sekarang kita langsung masuk aja ke spesifikasi singkat dari si OX One Next Slim Go Pod Kit ini. Yang pertama kita bahas dari materialnya dulu ya. Jadi bahan yang digunakan dari OX One Next Slim Go Pod Kit ini, mereka ini tuh menggunakan bahan campuran dari PC, PCTG dan juga PU, yang dimana juga ada sentuhan artificial leathernya juga alias kayak kulit sintetisnya bre. Nah lalu ini poin utamanya ya, untuk kapasitas baterainya sendiri OX One Next Slim Go Pod Kit ini sudah memiliki kapasitas baterai sebesar 1800 mAh. Kalian bisa bayangin sendiri gitu, kalian pakai sebuah POD yang nggak ada layarnya, ditambah juga dia ini tuh enteng banget, lalu kapasitas baterainya tuh sebesar 1800 mAh. Jujur selama pemakaian gue pribadi gitu ya pakai si Next Slim Go Pod Kit ini, gue itu ngecas device-nya ini tuh bisa sekitar 3-4 hari sekali bre, dengan pemakaian yang cukup intens lah ya. Mungkin kalau dihitung secara refill cartridge, gue itu sehari bisa sampai 2 atau 3 kali lah ngisi CT-nya. Dan juga karena memang Next Slim Go Pod Kit ini adalah port baru gitu ya, jadi dia ini tuh sudah pasti sudah menggunakan port USB Type-C, yang dimana port USB Type-C-nya ini tuh juga sudah support fast charging. Jadi tuh selain kapasitas baterainya gede, kita tuh ngecharge juga cepet gitu. Dan ini menurut gua hal atau fitur yang sangat berguna ya, karena bisa sangat amat memangkas waktu gitu. Lalu untuk CT-nya sendiri secara bawaannya ya, dia ini tuh penampungannya sudah berada di 4 mili bre. Lalu karena si Next Slim Go Pod Kit ini punya dua mode, yaitu ada mode Eco dan juga mode Boost. Setiap modenya ini tuh punya maksimum output powernya sendiri-sendiri bre. Jika kalian sedang menggunakan mode Eco-nya, maksimum output power yang bisa keluar itu hanya sampai di 30 watt aja. Namun jika kalian menggunakan mode Boost, maksimum output power yang keluar itu bisa sampai di 40 watt. Yang dimana berarti OX One Next Slim Go Pod Kit ini sudah pasti dia itu support sekali untuk pakai FB. Dan yang terakhir untuk toleransi resistansinya sendiri, OX One Next Slim Go Pod Kit ini dia itu sudah bisa membaca resistansi mulai dari 0,2 ohm sampai dengan di 3,0 ohm. Oke, jadi sebelum gue lanjut videonya, di sini gue mau ngingetin lagi ke kalian ya, kalau Vapersindo itu sedang mengadakan sebuah program bagi-bagi, yang dimana hadiah yang akan dibagi-bagikan ini juga macem-macem banget. Dan itu kita pasti bakal ada berbagi pot, LK, kapas, coil, dan mungkin masih ada beberapa hadiah lainnya. Dan syarat buat ikutannya ini tuh juga gampang banget ya. Yang pertama sudah pasti ya kalian harus 21 plus. Lalu yang kedua sebagai syarat utamanya kalian harus subscribe ke channel YouTube-nya Vapersindo. Dan yang ketiga kalian juga harus follow akun Instagram Vapersindo, yaitu @vapersindo_.
Store Official, bre. Dan jika kalian sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, kalian nanti bisa langsung isi form aja, yang linknya itu nanti akan gue taruh di kolom deskripsi. Dan untuk pengumuman pemenangnya nanti akan gue adakan di live di channel YouTube-nya Vapers Indo, yang akan gue adakan di setiap akhir minggunya. Jadi live-nya ini tuh nanti akan gue adakan di setiap weekend, bre. Jadi bisa hari Sabtu ataupun hari Minggu. Dan untuk kalian yang mau informasi lebih lengkapnya, mulai dari live-nya hari apa, jam berapa, hadiahnya apa, kalian nanti bisa langsung cek aja di akun Instagramnya Vapers Indo. So buat kalian yang mau ikutan, ya kalian bisa langsung ikutan aja ya, karena memang syaratnya benar gampang dan juga mudah banget. Siapa tahu kalian pemenang selanjutnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke list yang kedua, yaitu ada Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit by Vaporeso. Yap, untuk device yang satu ini merupakan salah satu device keluarannya Vaporeso yang baru banget rilis, bre. Dan untuk Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini merupakan salah satu line up terbarunya Vaporeso, yang dimana untuk review detailnya dan lengkapnya itu juga udah sempat gue bikinin videonya ya. Dan menurut gue di Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini banyak banget improvement yang dilakukan oleh Vaporeso. Di antaranya yang menurut gue ini tuh paling ke highlight banget, yang pertama itu desainnya yang emang benar-benar simple banget. Lalu yang kedua, device yang satu ini tuh juga enteng banget, bre. Lalu yang ketiga, ini yang gongnya banget ya, kapasitas baterai yang dimiliki oleh Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini benar-benar yang gede banget. So jadi sekarang kita langsung masuk aja ke spesifikasi singkat dari Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini. Yang pertama mungkin kita bahas dari bahan yang digunakan dulu ya. Jadi di Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini, mereka ini tuh menggunakan bahan aerospace alloy ultralight, yang dimana beratnya ini tuh cuma 65 gram, bre. Ditambah dengan campuran bahan magnesium juga, yang bikin device yang satu ini tuh jadi enteng banget. Lalu untuk kapasitas baterai yang dimiliki oleh Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini adalah sebesar 2000 mAh, bre. Dan jujur selama gua pakai si Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini selama kurang lebih 2 minggu mungkin ya, seingat gua itu tuh cuma baru ngecas sekitar 3 kali aja, bre, untuk si Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini. Dan sebenarnya ini tuh kapasitas baterainya juga belum yang habis banget, karena masih ada sekitar 66%, bre. Dan menurut gua ini adalah hal yang gila banget gitu ya untuk di era pod zaman sekarang gitu. Jadi tuh selain mereka bersaing secara fitur, tapi tuh mereka juga bersaing dalam hal spesifikasi gitu. Yang dimana sekarang nih kayaknya trennya nih ya, mereka nih bikin pod seenteng mungkin dengan kapasitas baterai sebesar mungkin gitu. Dan jujur gua nih ya sebagai end user gitu ya, ini tuh salah satu hal yang emang bener-bener enak banget gitu buat dipakai daily. Karena ya buat dikantongin atau buat dikalungin ini tuh jadi nggak yang berat sama sekali. Tapi selain itu konsumsi baterainya tuh jadinya jauh lebih awet juga, bre. Lalu untuk CT-nya sendiri yang bawaannya si Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini, kalian ini tuh sudah mendapatkan CT yang udah ada teknologi Corex 3.0-nya. Yang dimana si teknologi Corex 3.0 ini tuh bisa menghasilkan karakter flavor yang jauh lebih bold, namun tuh juga tetap smooth dan juga durability yang jauh lebih lama, bre. Dan tentunya karena dia ini tuh masih satu keluarga gitu ya dengan Extros series, jadi untuk CT-nya ini tuh juga sudah kompatibel dengan CT dari Extros Pod series, bre. Yang dimana untuk penampungannya sendiri mereka ini tuh rata ya, yaitu berada di 3 mili. Nah lalu ada satu lagi fitur yang emang menurut gue ini tuh gila banget juga ya di Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini. Si Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini sudah memiliki layar sebesar 0,96 inch, yang dimana berarti ukuran layarnya ini tuh hampir 1 inch, bre. Dan ini tuh juga menurut gua udah gede banget ukuran layarnya. Dan yang kerennya lagi, di saat kondisi device yang mati, ini tuh layarnya kayak seamless, jadi nggak kayak kelihatan device yang ada layarnya. Namun begitu dinyalain barulah tuh kelihatan si layarnya, bre. Dan ya tentunya karena memang si Vaporeso Extros Pro 2 Pod Kit ini adalah pod keluaran terbaru ya, jadi dia ini tuh sudah pasti sudah menggunakan port USB Type-C.
ini. Yang juga tentunya device satu ini tuh sudah mendukung fast charging. Yang dimana si pihak Vaporeso-nya ini tuh juga mengklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk baterainya terisi sampai penuh, bre. Oke, sekarang kita langsung masuk lagi aja ya ke list yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada Fandi VP Gemini Podkit by Fandi VP. Yap, device yang satu ini sengaja gue masukin ke list yang terakhir karena memang menurut gue device yang satu ini tuh yang paling gong banget. Karena fitur yang dimiliki dan juga spesifikasi yang dimiliki oleh si Gemini Podkit ini benar-benar gila banget kalau menurut gue, bre. Jujur memang untuk bentuknya dia ini tuh agak terlihat besar ya, tapi untuk feel handnya dan juga untuk beratnya sendiri, device satu ini tuh masih bisa gue bilang ini tuh enteng banget, bre. Bahkan setelah gue coba gitu ya, gue coba kalungin juga, menurut gue ini tuh masih nggak yang tergolong berat. Ya walaupun jujur sebenarnya gue lebih suka untuk dipegang aja gitu, bukan dikalungin. Lalu Gemini Podkit ini, dia ini tuh juga salah satu pod yang udah support pakai RBA, bre. Ya mungkin udah ada lah beberapa POD yang memang udah support buat pakai RBA gitu ya. Namun menurut gua Gemini Podkit ini jadi salah satu pod atau mungkin satu-satunya pod yang memang support banget buat pakai RBA, bre. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Mari sekarang kita langsung masuk aja ke spesifikasi singkatnya, bre. Yang pertama, untuk maksimum output powernya sendiri ya, Gemini Podkit ini memiliki maksimum output yang berada di 80 watt. Yang dimana menurut gue ini adalah hal yang nggak heran gitu ya, kalau memang pot yang satu ini gue bisa nobatkan kalau dia ini tuh menjadi satu-satunya pot yang memang paling support gitu buat pakai RBA kalau menurut gue. Lalu Gemini Podkit ini tuh juga tidak menggunakan baterai terpisah, bre, alias dia ini tuh udah built-in baterai, yang dimana kapasitas baterainya dia ini tuh berada di 2400 mAh. Kalian mungkin bisa bayangin sendiri ya, anggaplah kalian nggak pakai RBA-nya gitu, kalian cuma pakai CT-nya aja, kalian pakai sebuah POD, kalian terus juga cuma pakai CT gitu ya, yang dimana ya ini pakainya mesh wire, terus tuh kapasitas baterai si POD-nya itu sendiri ada di 2400 mAh. Ini device mau berapa lama baterainya habis gitu? Sekarang mungkin kita masuk ke bagian CT-nya ya. Jadi setelah gua research, setelah gua cari tahu, jadi untuk CT bawaan ini tuh cuma baru keluar dua pilihan resistansi aja, yaitu ada yang 0,15 dan juga ada yang 0,6. Mungkin kalau hasil research yang gue lakukan salah, kalian nanti bisa koreksi gue aja di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk penampungan CT-nya sendiri, dia ini tuh kurang lebih bisa menampung sekitar 4 sampai dengan 5 mili, bre. Yang dimana which is ini berarti tuh udah gede banget juga ya. Jadi menurut gue kenapa gue bilang ini tuh yang paling gong banget, karena satu, kapasitas baterainya luar biasa besar, penampungan CT-nya luar biasa besar. Yang ketiga, dia ini output powernya juga bisa dibilang besar banget untuk hitungan POD. Ditambah yang keempat, dia udah support pakai RBA. Ini kalau misalkan digabungin keempat-empatnya gitu ya, ya ini menurut gua udah to the max banget gitu untuk level pod, bre. Lalu Gemini Podkit ini tuh juga sudah memiliki layar tentunya, yang dimana layarnya itu sebesar 0,96 inch. Yang dimana ya menurut gue ini tuh juga udah layar yang cukup besar ya, karena menurut gue dengan 0,96 inch atau sekitar 1 inch lah ya kita bisa bilang, informasi yang ditampilkan ini tuh juga udah cukup banyak gitu. Selain informasi watt, terus juga ada indikator baterai, lalu juga ada indikator resistansi, dan tentunya pasti juga ada beberapa fitur yang kalian nanti tuh bisa akses gitu di device-nya. Dan yang terakhir, untuk material yang digunakan di Gemini Podkit ini, dia itu menggunakan bahan campuran antara zinc alloy dan juga PCTG, yang dimana berarti untuk bobotnya tidak terlalu berat, bre, karena dia ini tuh nggak full besi. Jujur sebenarnya gue nih udah nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu ya, karena menurut gue Gemini Podkit ini tuh udah next level dari sebuah pod gitu. Oke, jadi itu dia beberapa rekomendasi POD yang memiliki kapasitas baterai yang besar versi Vapers Indo. Kalau kalian mau request atau mungkin ada dari kalian punya pendapat, kalian bisa langsung tulis saja pendapat kalian atau requestan kalian di kolom komentar di bawah. So jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada juga nih teman-teman kalian yang memang lagi nyari POD yang kapasitas baterai dan juga spesifikasinya itu super banget, bre. See you di next video.